Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali lanjutkan pembahasan kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Kita di hari ini masuk dalam pembahasan hukum yang diatopkan di bab tawabi. Kemarin alhamdulillah sudah selesai atop nasab. Sekarang hukumnya tentunya dimaklumi ya. Namanya tabi berarti ikut sebelumnya. Lihat kata beliau rahimallah, hukmul ma'tufi biharfin min hadhil huruf. Hukum yang diatopkan dengan salah satu dari huruf-huruf ini. Berarti ini yang belum bahas di sini adalah hukum atop apa? Nasab. Hukum atop nasab. Kata beliau qala fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Mudah sekali. Kalau antum atopkan kepada marfu, rafa'. Au ala mansubin nasabta, atau antum atopkan kepada mansub, antum nasab juga. Au ala makhfudin khabatta, atau antum atopkan kepada yang dijar, antum jar juga. Au ala majzumin jazamta, atau atopkan kepada yang dijazam, antum jazam. Ini keunggulannya dia. Jadi fiil isim. Sampai jazam kalau dia. Jadi bukan, kalau naatkan, itu khusus untuk siapa? Isim. Kalau ini enggak. Jazm juga berlaku. Takul antum katakan. Qama Zaidun wa Amrun. Jelas ropa-ropa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Nasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Jar. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaku'ud. Ini jazm. Walaupun contoh beliau ini dikritik. Karena lam yak'ud itu tidak diatof, tidak dijazm dengan atof kepada lam yakum, tapi dijazm lagi dengan apa? Lam. Jadi contoh beliau ini dikritik. Iya, seharusnya dikatakan Zaidun lam yakum wa yak'ud. Kan atof. Paham kan? Tidak perlu mengulang alat penjazmnya. Nanti akan disinggung di syarah. Saya katakan hadhil hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmil i'rabi. Kata beliau saya katakan, hadhil huruf ini taj'alu menjadikan ma ba'daha apa yang setelahnya musyarikan berserikat lima qablaha terhadap apa yang sebelumnya fil hukmil i'rabi dalam hukum i'rab. Ya, dalam hukum i'rab. Min raf'in au nasbin au khafdin au jazmin. Dari rofa atau nasab atau khafat atau jazm. Ya. Dari rofa atau nasab atau khafat atau apa? Jazm. Pokoknya berserikat hukum i'rab. Belum cuma bilang hukum i'rab karena hukum ma'rifah nakirah tidak ikut. Hukum mudzakkar muannas tidak ikut. Dipahami kan? Tidak ikut dia. Demikian pula hukum apa lagi? Hukum al-adad. Jumlahnya. Itu tidak ikut. Dia cuma ikut hukum i'rab. Atop itu. Tidak harus dia ma'rifah nakirah. Boleh. Atop ma'rifah ke nakirah. Tidak harus mudzakkar muannas. Mudzakkar atau muannas. Boleh diatopkan mudzakkar ke muannas. Bebas. Tidak harus mufrad, mutanna, jama. Boleh antum atopkan mufrad ke mutanna ke jama. Dipahami ini? Jadi ini cuman berserikat dari sisi apa? I'rab. Yang lainnya tidak. Ini beda jauh dengan naat. Paham ya? Iya. Ini Masya Allah. Faropunah. Maka rofa contohnya. Tinggal contoh. Qama Zaidun wa Amrun. Fa Amrun ma'tufun ala Zaid.
Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un mithlu. Koma Zaid, Ammar, wa Amrun. Ammar berarti diatofkan kepada Zaid. Yang diatofkan kepada marfu semisalnya. Paham terjemahannya itu? Sebentar, tidak usah diterjemah. Wa nasab. Nasab. Nah, ra'aitu Zaidan wa Amran. Fa Amran ma'tuf ala Zaidan. Wal ma'tuf alal mansubi mansubun mitlu. Konsentrasi. Tidak perlu terjemah kan? Mudah. Kan tinggal antum bilang. Zaid Amron diatofkan kepada Zaid, yang diatofkan kepada mansub semisalnya. Wal khabar, contoh khabar. Nah, marartu bi Zaidin wa Amrin. Fa Amrin ma'tufun ala Zaidin wal ma'tufu alal maqfudi maqfudun mitlah. Maqfudun mitluhu. Wal jazm. Nah, Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Ini contoh yang benarnya. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Fa yaq'ud. Fi'ilun mudhari'un ma'tufun ala yakum. Fi'il mudhari yang diatofkan kepada yakum. Wal ma'tufu alal majzumi majzumun mitluhu. Yang diatofkan kepada yang dijazam juga semisalnya. Wa mitalu atful fi'il marfu ala mitlihi. Tadi kan belum ada fi'il yang marfu dan mansub kan? Belum contoh kan? Wa mitalu atfil fi'ilil marfu ala mitlihi. Contoh atau fi'il yang marfu atau yang semisal dengannya. Qauluka perkataan antum, yakumu wa yaq'udu Zaidun. Yakumu wa yaq'udu Zaidun. Lihat kan? Sama-sama apa? Marfu. Wa mitalu atfil fi'ilil mansubi ala mitlihi. Contoh atau fi'il mansub atas semisalnya. Qauluka perkataan antum, lan yakuma wa yaq'uda Zaidun. Wakis baqiyat hurufil atfi ala hadhil amthilati. Dan kiaskan sisa huruf ataf atas contoh-contoh ini. Paham kan? Yang lain. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui dari apa yang telah lewat. Annahu yajuzu atful ismi alal isim raf'an wa nasban wa jarron. Bahasanya boleh ataf isim ke isim, rafa, nasab dan jar. Wa atful fi'il alal fi'ili, dan atau fi'il juga ke fi'il. Boleh. Raf'an wa nasban wa jazman. Rafa, nasab dan apa? Jazm. Boleh. Fi'il, isim. Selesai. Tambih. Qaulul musannif, perkataan penulis. Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Hadal mithalu qata'un. Contoh ini salah. Paham kan? Contoh ini apa? Salah. Itu biasa, tidak apa-apa. Ya, contoh ini salah. Li'annal jazma fi yaq'ud bilam laisa bil ataf. Karena jazm pada yaq'ud itu bukan dengan dia dengan lam, bukan dengan ataf. Jelas kan? Paham kesalahannya? Wasfas shawab hatfu lam asaniyah. Maka yang benarnya dihilangkan lam yang kedua. Kama taqaddam fi syarah wallahu alam. Sebagaimana telah lewat di syarah wallahu alam. Itu contoh tadi yang dicontoh oleh penulis. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Paham kan? Itu contoh. Faedah. Setelah tambih belum kasih faedah. Idza takarrarat al-matufatu. Kalau berulang yang diatofkan. Misalnya antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Bakrun. Paham? Berulang banyak. Wa kana harful atfi la yufidu tartib. Dan adalah huruf ataf tidak memberikan faedah tartib. Yang memberikan faedah tartib itu kan ada fa, ada siapa? Summa. Sekarang ataf yang diatofkan banyak. Dan huruf atofnya tidak memberikan makna tartib. Kal waw misalnya. Seperti waw. Kan tidak faedah tartib. Maka kanat kulluha ma'tufatan al-awwal. Maka seluruhnya diatofkan kepada yang pertama. Tinggal baik-baik itu. Bukan diatofkan kepada sebelumnya. Tapi apa? Ke yang paling pertama. Jadi selalu antum kembali yang pertama. Ini faedah penting sekali. Jelas ini. Diatofkan kepada yang paling pertama. Misalnya. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Khalidun. Ja'a Zaidun. Nanti semua setelahnya diatofkan kepada siapa? Zaid. Paham kan? Itu kalau tidak memberikan faedah tartib. Li'annahul aslu. Karena yang pertama itulah asalnya.
Nah contoh, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Amrun diatofkan pada Zaid. Khalidun diatofkan pada Zaid. Paham kan? Muhammadun diatofkan pada apa? Zaid. Itu kalau tidak memberikan faedah tartib. Wa in kana yufidu tartiba. Kalau dia memberikan faedah tartib, makna huruf atofnya tartib. Kalpa seperti pak. Kana kullu wahidin minha ma'tufan ala ma qablahu. Ini bedanya. Maka adalah setiap salah satu darinya diatofkan kepada yang sebelumnya persis. Yang pas sebelumnya. Ada paham ini? Bukan diatofkan kepada yang pertama, tapi yang mana? Pas sebelumnya. Itu kalau memberikan faedah apa? Tartib. Lihat, nah contoh. Ja'a Zaidun fa Amrun fa Khalidun fa Muhammadun. Amrun diatofkan ke mana? Khalidun? Muhammadun? Paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Selesai. Atof. Iya. Sekarang kita masuk tawabi yang ketiga. Taukid. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala at-taukidu. Taukid. Qala babut taukidi. Belum berkata bab taukid. Ini pelajaran 2 kali kita dengar sekarang dengan buku sebelumnya. At-taukidu, taukid adalah tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi. Dia mengikuti yang dikuatkan dalam hal rofanya, nasabnya, khofatnya, dan ma'rifahnya. Rofa, nasab, khofat, ma'rifah. Dia tidak ikut nakiro. Paham ya? Dia tidak ikut apa? Nakiro. Karena di lafaz taukid itu harus ada selalu domir. Kalau taukidnya taukid ma'nawi. Kalau taukid lafzi kan cukup dengan mengulang apa? Lafaz. Yang diinginkan di sini adalah taukid ma'nawi. Taukid yang pakai huruf nafs. Kata-kata an-nafs, al-ain, kul, ajma. Paham ya? Itu harus punya domir. Nah, kalau dia ada domir, pasti dia ikut apa? Ma'rifah. Tidak nakir. Kata bala rahmallah wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Dia tentunya ada dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Ini taukid ma'nawi ya, yang belum sebutkan ini. Dengan lafaz yang dimaklumi. Wahya an-nafs wal ain wa kullun wa ajma wa tawabi ajma. Yaitu an-nafs, al-ain dan kullun serta ajma wa tawabi ajma dan pengikutnya ajma. Ini tambahannya di sini. Jadi ajma itu ada juga pengikutnya. Wahya dan dia adalah akta, abata, abasa. 3. Akta, abata, abasa. Semua ini semakna dengan ajma. Makanya dibilang pengikutnya apa? Ajma. Takul antum katakan qama Zaidun nafsuhu. Mana taukid? Wa ra'aitul qauma kullahum. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Jelas ya? Mudah. Akul saya katakan. At-taukidu fihi salat lugat. At-taukid padanya terdapat 3 bahasa. Boleh. Al-aula taukid bil wawi. Di dengan waw. Taukid. Itu lugat pertama. Watanya itu yang kedua takkid. Jadi nanti kalau dibilang takkid sama juga. Karena itu lugat di antara lugatnya. Takkid. Bil hamzah dengan hamzah. Kalau tadi dengan waw ini dengan hamzah. Wasalitatu yang ketiga takkid. Bil alif dengan alif. Bukan takkid tapi takkid. Dengan alif. Wa afsahuha al-ula. Yang paling fasihnya itu yang pertama. Itu apa? Taukid. Kenapa itu yang paling fasihnya? Lima ji'il Qur'ani biha. Karena Quran datang dengannya. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala tangkudul aimana ba'da taukidiha. Lihat, taukidiha. Quran melafadzkan apa? Allah melafadzkan dengan lafaz apa? Taukid. Itu menunjukkan dia yang paling fasihnya. Karena bahasa Quran. Wa taukidu lugatan, taukid secara bahasa at-taqwiyah.
menguatkan. Taukid secara bahasa adalah apa? At-taqwiyah, menguatkan. Yuqal dikatakan wakkadal amro wa akkadahu ida qawwah. Dia bilang wakkada perkara itu telah ditaukid. Wa akkadal amr, perkara itu telah diakkada. Apa arti akkada? Wakkada ida qawwah, jika dia kuatkan. Paham kan? Ida qawwahu, jika dia menguatkannya. Jika dia apa? Menguatkannya. Jadi makna taukid secara bahasa adalah menguatkan. Wastilah, secara istilah. Ini yang penting secara istilah. Yang qasimu ila qismain. Kalau secara istilah terbagi dua. Pertama taukidun lafzi walam yadhkuruhul musannif. Kalau ini tidak disebut oleh penulis. Di buku dasar, alhamdulillah di Miftah ada. Saya sebutkan. Taukid lafzi tidak disebut oleh penulis. Wa taukid ma'nawi, ada namanya taukid ma'nawi. Apa itu taukid ma'nawi? Apa itu taukid lafzi? Belum sebutkan. Fa amma taukidul lafzi, adapun taukid lafzi. Adapun taukid lafzi. Iya. Fahuwa i'adatul lafzi al-awwali bi'ainihi au bimuradifihi. Maka dia adalah i'adatul lafdil awali. Mengulang lafaz yang pertama. I'adatu, salah cetak itu i'adata. Tu. Fahuwa i'adatul lafdil awali. Dia adalah dengan mengulang lafaz yang pertama. Yaitu dia dengan mengulang lafaz pertama. Itu namanya taukid lafzi. Dengan mengulang lafaz yang pertama. Bi'ainihi, dengan lafaz itu sendiri. Dengan lafaz itu sendiri. Au bimuradifihi, atau dengan sinonimnya. Tidak selafaz tapi apa? Semakna. Jelas ya? Wa yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi wal jumal. Dan namanya taukid lafzi ini bisa ada pada isim, pada fi'il, pada huruf, bahkan pada jumlah kalimat. Iya kan? Kan kalau isim ya tinggal mengulang isim. Fi'il tinggal mengulang apa? Fi'il. Huruf tinggal mengulang huruf. Jumlah tinggal mengulang jumlah. Jadi taukid. Kan cukup dengan mengulang lafaz. Dipahami ini? Itu dia. Famitaluhu fil asma'i. Maka contohnya dalam isim. Qauluka, perkataan antum. Ja'a Zaidun Zaidun. Mana taukidnya? Yang kedua. Fazaidun al-awwal fa'il. Lihat. Zaid yang pertama itu fa'il. Ja'a. Fa'ilnya ja'a. Wa Zaidun at-tsani taukidlah. Sementara Zaidun yang kedua itulah taukidnya. Iya. Wa mitalu fil af'ali. Wa mitaluhu fil af'ali. Qauluka. Contohnya dalam fi'il ucapan antum. Ja'a ja'a Zaidun. Yang mana taukidnya? Lihat. Ja'a ja'a fi'lun madhi. Wa ja'a tsani taukidun lahu. Maka ja'a itu fil madhi. Sementara ja'a yang kedua adalah taukidnya. Wa Zaidun fa'ilun lil awal. Dan Zaid itu fa'ilnya yang pertama. Bukan fa'il untuk ja'a yang kedua. Paham kan? Fa'ilnya ja'a yang pertama. La fa'il tsani. Bukan fa'il untuk kedua. Li'annahu ji'a bihi limujarradit taukid. Karena didatangkan dengannya hanya sekedar untuk apa? Menguatkan. Wa mitaluhu fil hurufi. Contoh dalam huruf. Qaulu kaliman qala lak. Ucapan antum terhadap orang yang berkata kepadamu. Hal ja'a Zaidun. Apakah Zaid telah datang? Antum jawab apa? Naam, naam. Paham kan? Atau antum bilang apa? La, la. Dua kali untuk ulang. Pokoknya itu taukid yang kedua. Iya. Lihat, na'am al-awwal harfu jawab. Na'am yang pertama itu huruf jawaban. Karena antum ditanya, antum bilang iya. Berarti huruf sebagai apa? Jawaban. Wa na'am asani taukidun lahu. Dan na'am yang kedua itu taukid untuknya. Wa mitluhu la, la. Semisal dengannya kata la, la. Sama. Pana'am al-awwal harfu jawabin. Tadi sudah. Wa mitaluhu fil jumali al-filiyah.
awil ismiyah. Contohnya dalam jumlah. Fi'liyah ataupun ismiyah. Qauluka, perkataan antum. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Mana penguatnya? Yang kedua, jumlah apa ini? Wa Zaidun qa'imun. Mana taukidnya? Yang kedua, jumlah apa ini? Jumlah apa? Ismiyah. Fa jumlatu ja'a Zaidun atsaniyah. Maka jumlah ja'a Zaidun yang kedua, jumlatun fi'liyatun muakkidatun lil ula. Jumlah fi'liyah menguatkan yang pertama. Jadi kalau muakkad dikuatkan. Ini muakkidah. Isim fa'ilnya menguatkan, begitu terjemahannya. Menguatkan yang pertama. Kalau tadi kan sebelumnya lil muakkad. Itu yang dikuatkan. Menguatkan yang pertama. Wa jumlatu Zaidun qa'imun atsaniyah. Jumlah Zaidun qa'imun yang kedua. Jumlatun ismiyatun muakkidatun lil ula. Jumlah ismiyah menguatkan yang pertama. Ini contoh diulang lafaz itu sendiri. Bukan sinonimnya. Maka sekarang belum bilang wa mitalu taukidi mil muradifi. Contoh taukid dengan sinonimnya. Iya. Dengan muradifnya. Apa itu muradif? Huwal mukhalifu lahu fil lafzi al muwafiqu lahu fil ma'na. Dia adalah yang berbeda lahu terhadapnya fil lafzi dalam lafaz, al muwafiqu lahu fil ma'na, yang cocok dengannya secara makna. Ini pengertian muradif. Muradif itu beda lafaz tapi sama makna. Kita bilang di bahasa kita sinonimnya. Dipahami kan? Tahu sinonim? Apa itu sinonim? Hah? Persamaan kata. Tidak perlu jadi buka bahasa Indonesia? Tidak perlu ya. Alhamdulillah. Baik. Itu dia. Qauluka, contohnya ucapan antum. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara. Ya, namanya ja'a datang. Hadara hadir. Berarti datang. Paham Abdillah? Sama, datang. Iya. Nggak, yang kedua ini kan mau menguatkan, bukan mau diartikan. Dah, antum langsung bilang, sungguh Zaid datang. Iya, kan dia bukan untuk diterjemahkan itu kata kedua, tapi untuk menguatkan. Paham kan? Bahwasannya betul-betul dia datang. Iya. Fahadara taukid li ja'a. Hadara taukid untuk ja'a. Taukid dan lafdian bil muradif. Taukid lafdi dengan sinonimnya. Li'annahu wa in khalafahu fil lafdi. Karena dia walaupun berbeda dengan ja'a dalam sisi lafaz, fahuwa muwafiqun lahu fil ma'na. Dia sama dengannya dari sisi makna. Dari sisi makna. Wal aktsaru fit taukidil lafdi ayyakuna fil jumal. Ini juga faedah. Kebanyakan dalam taukid lafzi itu pada jumlah. Itu kebanyakannya pada jumlah. Memang dia datang dalam isim-isim, fi'il-fi'il, huruf-huruf. Tapi kebanyakannya dia di mana? Di jumlah. Selesai taukid lafzi. Berikutnya, dan ini yang paling inti, karena ini yang pokok pembahasannya. Wa amma taukid al-ma'nabi. Adapun taukid secara makna. Adapun taukid secara makna. Fa innau khasum bil asma. Karena sungguh ini adalah khusus untuk apa? Isim saja. Jadi taukid ini di isim saja. Makanya dia ikutnya di rofa, nasab, jer. Paham kan? Dan ma'rifah. Khusus di mana? Di isim. Wa yakunu bi alfadin maksusatin. Dan dia terjadi dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Ma'lumatin, sudah dimaklumi indan nuhati, di sisi ulama nahwu. Tuhfat, dihafal. Wala yuqasu, dan tidak dikiaskan. Alaiha, atasnya, goiruha, selainnya. Dan tidak boleh sembarang dikiaskan. Ini harus dihafal, didengar dari orang Arab. Orang Arab kalau menguatkan pakai lafaz apa? Paham kan? Dan lafaz alhamdulillah sudah dinukil oleh ulama bahasa. Kata beliau, wa qad dzakara al-musannifu minha sab'atan. Penulis telah menyebutkan di antaranya ada 7 lafaz penguat itu.
Wahya dan dia adalah an-nafs wal ain wa kullun wa ajma wa tawabi ajma. Itu nafs, ain, kullun, ajma. 4. Demikian pula tawabinya ajma. Wahya dia adalah akta, abta, abso. Semuanya ini jadinya berapa? 7. Iya. Wajibu dan wajib. Ini penting sekali. Wajib. Fi hadhil alfadi dalam lafaz-lafaz ini antattasila bidomirin mutabikun lil muakkadi. Bifathil kaf. Di fathah kafnya. Muakkad. Iya. Wajib pada lafaz-lafaz ini bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Jadi kalau antum kuatkan mufrad, domirnya juga harus apa? Mufrad. Mutanna. Misalnya antum katakan, anak katakan begini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ya kan? Ja'a Zaidani nafsuhuma. Kita mainkan dulu domirnya. Sebentar baru kita atur lafaz nafsunya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidun nafsuhuma. Marartu bi Zaidin nafsuhum. Paham kan? Domirnya itu harus sesuai dengan yang dikuatkan. Dipahami ini? Jelas ya? Itu dia. Semuanya harus bersama dengan domir. Dan domirnya harus sesuai dengan yang dikuatkan. Fil ifrad dalam hal mufradnya. Watatnya mutananya. Ya. Wal jamanya. Watakir watanid. Demikian pula dari sisi ma'rifah dan nakironya. Gitu ya. Dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Karena dari sisi ma'rifah nakiro tidak. Dia hanya ikut di mana? Ma'rifah. Karena kan harus bersambung dengan apa? Domir. Maka pasti apa? Ma'rifah. Tadi kan dibilang lafaz-lafaz ini wajib bersambung dengan domir. Artinya kalau tidak ada domirnya antum jumpai nanti dalam kalimat bukan taukid berarti. Bukan apa? Taukid. Lihat, fa'amman nafs wal ain. Sekarang belum mulai rinci. Adapun an-nafs dan ain, fayu'akkadu bihimal mufrad wal mutanna wal jama'. Maka dia bisa datang menguatkan mufrad, mutanna, bisa juga apa? Jama'. Umum dia. Terserah. Mithalul mufrad qauluka. Contoh mufrad ucapan antum. Ja'a Zaidun nafsuhu au ainuhu atau ainuhu. Kan bisa antum katakan ja'a Zaidun ainuhu. Wa ja'at Hindun nafsuha au ainuha. Fa nafs lihat urainya maka nafs taukid li Zaid. Taukidnya untuk siapa? Zaid. Wa taukidul marfu'i marfu'un mitluhu. Dan taukidnya yang dirofa juga misalnya. Wa nafsu mudhaf wal ha. Nafsunya itu mudhaf wal ha. Ha yang bersama dengan nafs. Al-aid ala Zaid yang kembali kepada Zaid mudhafun ilai. Wa mitluhu ma ba'dahu. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Artinya penulis itu fokus hanya i'rab satu. Tidak semuanya harus i'rab. Karena yang sama itu cukup satu. Bukan setiap yang datang i'rab lagi. Setiap datang i'rab lagi. Paham kan? Jadi seakan-akan hidup itu penuh apa? I'rab saja. Padahal maksudnya bukan meng'irab. Tapi tahu bacaan. Paham? Bukan selalu mengulang wa'alamatu rafihi wa'alamatu rafihi. Bagus. Tapi bukan inti. Jangan kita sibukkan dengan perkara cabang. Terlalaikan dari yang inti. Intinya kan kita tahu alamatnya. Dan kedudukannya. Itu intinya. Alamatnya apa? Kedudukannya apa? Fa'ilkah, mubtada'kah, khobarkah, naib fa'ilkah? Itu inti. Paham ya? Kadang-kadang orang sibuk dengan cabang. Tapi lalai dari apa? Inti. Salah. Harus dibalik. Sibuk dengan inti. Tidak lalai. Sibuk dengan inti. Dan apa? Dan tidak sibuk. Bukan dan lalai. Iya, dan lalai berarti kita tidak pernah pikirkan. Dan tidak sibuk. Dengan cabang. Karena cabang itu gampang. Kalau antum paham inti. Yang masalah itu kalau cabangnya dipahami tapi intinya tidak. Nah, itu bermasalah. Nanti kita akan mengatakan takwil biduni faidah.
Berpanjang-panjang tapi tidak punya faedah. Berpanjang-panjang tapi tidak punya apa? Faedah. Itu aib. Ya, indah ahli nadhar. Aib katanya di sisi para peneliti. Berpanjang-panjang tapi faedahnya sedikit. Sudah dibahas 1 kilo, 2 kilo, tapi ternyata faedahnya cuma 1. Nah, sudah panjang, berbusa mulut, tapi ternyata yang mau ditahu alamatnya sama kedudukannya. Kan maksudnya itu namanya, kata mereka, tatwilun bila faedah. Tatwil tapi faedahnya tidak banyak. Faedahnya tidak banyak. Jelas kan? Jadi ini satu saja. Setelah itu kiaskan saja. Kiaskan saja. Kan intinya kan kita mau tahu di bacaannya ini taukid. Dibaca apa? Dipahamkan? Itu faedahnya. Itu yang mau kita ambil. Yang mau kita ketahui. Selesai. Wa mithalul mutanna. Contoh mutanna. Qauluka berkata antum. Ra'aitu zaidaini anfusahuma au a'yunahuma. Lihat berubah lafadznya. Untuk 2 itu tidak nafsu lagi. Tapi anfus. Nanti sebentar. Boleh akan kasih tahu. Faedahnya. Iya. Wa ra'aitu lihindaini anfusahuma a'yunahuma. Fa anfus taukid li zaidain. Wa taukidul mansubi mansubun mitluhu. Taukid mansub semisalnya. Wa anfus mudhaf wal ha al a'id ila zaidain. Hak yang kembali kepada zaidain adalah apa? Mudhafun ilai. Wa mitluhu ma ba'da. Semisal dengannya apa istilahnya itu ayun. Iya. Semisal dengannya apa istilahnya. Terus wa mithalul jama, contoh untuk jama. Qauluka perkataan antum marartu bizaidina anfusihim au a'yunihim wa marartu bil hindati anfusihinna au a'yunihinna fa anfus taukid lizaidin wa taukid al majrur majrurun mithlu wa anfus mudhaf wal ha al a'id ala zaidin mudhafun ilai wa mithluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Ini istilahnya ini belum katakan. Wa yajuzu ayyujma bainan nafsi wal ain. Boleh antum kumpulkan, satukan. Paham kan? Boleh disatukan antara nafs dan ain. Dalam menguatkan. Artinya maksudnya, boleh antum menguatkan dengan 2. Langsung nafs dan apa? Ain. Boleh. Bisyarti dengan syarat takdim an-nafs. Kedepankan an-nafsnya. Jadi antum katakan apa? Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Paham ini? Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh. Jelas ini? Tapi di depan ainnya. Di depan nafsnya. Kemudian di belakang apa? Al-ain. Nah, ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Fa nafsuhu taukid awal. Wa ainuhu taukid sani. Paham irobnya? Jelas ya? Selesai. Amma kullun wa ajma. Adapun lafaz kul dan ajma. Fa yu'akkadu bihimal mufrad wal jama'. La yu'akkadu bihimal muthanna. Masya Allah. Lafaz kul dan ajma itu dikuatkan dengannya mufrad dan jama'. Tidak dikuatkan dengan keduanya muthanna. Tidak. Jadi dia khusus siapa? Mufrad dan jama'. Mithalul mufrad qauluka. Contoh mufrad ucapan antum. Ishtaraitul abda kullahu au ajma'ahu. Wa ishtaraitul hadiqata kullaha au ajma'aha. Wa kulla taukid lil abdi. Maka kulla taukid untuk al abdi. Wa taukidul mansubun mitlu. Taukid mansub semisalnya. Wa kulla mudhaf wal ha al a'id ala al abdi. Kulla adalah mudhaf dan ha yang kembali kepada al abd. Mudhafun ilai. Wa mitluhu ma ba'da. Semisal dengannya apa istilahnya. Wa mithalul jam'i. Qauluka, contoh jama' ucapan antum. Ja'ar rijalu kulluhum au ajma'un. Wa ja'atil hindatu kulluhunna au juma'. Jadi kalau laki-laki ajma', kalau perempuan juma'. Karena jama' dari muannas dari ajma' adalah juma'. Muannas untuk ajma' adalah apa? Juma'. Fakullu taukid lirijal untuk rijal.
Wa taukidul marfu'i marfu'un mitluhu. Taukid yang marfu dirofa semisalnya. Wa kullu mudhaf wal ha al a'id ala rijal. Kullu mudhaf dan ha yang kembali kepada rijal mudhafun ilai. Wa mitaluhu ma ba'dah. Wa mitluhu ma ba'dahu. Dan semisal dengannya adalah apa yang setelahnya. Illa anna dhamir al-a'id alal mu'akkad fi ajma'un wa juma'. Kecuali hanya saja dhamir yang kembali kepada yang dikuatkan pada kata ajma'un dan juma' muqaddar. Kan ada dhamirnya kan? Itu ditakdirkan. Disembunyikan. Wal aslu asalnya ajma'uhum wa jami'uhunna. Paham kan? Itu asalnya. Tapi ditakdirkan, disembunyikan. Wal aktar. Kemudian belum katakan wal aktar dan kebanyakannya. Ayu akadu bi ajma' ba'da kul. Biasanya itu dikuatkan dengan ajma' setelah kata apa? Kul. Sebagaimana tadi, ain biasa juga datang menguatkan setelah kata apa? Naf. Sama ini, kul dan ajma'. Selalu berpasangan. Setelah kul datang ajma'. Kebanyakannya begitu. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi kulluhum apa irobnya? Lihat, fakulluhum taukid awal. Maka kulluhum taukid yang pertama lil malaika. Wa ajma'un taukidun tsani. Sementara ajma'un adalah taukid yang kedua. Wa min ghairil aktsari, itu kebanyakan selalu dua. Dan datang dari min ghairil aktsari, dari selain tidak banyak. Maksudnya yang tidak banyak. Kan tadi kebanyakannya bergandengan. Jarang dia datang sendiri. Lihat contohnya. Ayu akadu biha bidunikul. Dikuatkan dengannya itu dengan ajma' tanpa kul. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Apakah ada kul? Tidak. Tapi ini tidak terlalu banyak. Yang lebih sering itu yang pertama bentuknya. Iya, datang dengan kul. Fa ajma'in taukid lil maf'ul bih wa huwal kaf. Ajma'in di sini taukid untuk maf'ul bih yaitu kata hadakum. Dia datang untuk menguatkan maf'ul bihnya, makanya dinasab. Paham kan? Datang untuk menguatkan apa? Maf'ulun bih. Jelas ini? Ya, kita cukup sampai situ dulu, alhamdulillah.